PSI Partai Solidaritas Indonesia memunculkan nama Kaisang untuk calon wali kota Depok. Kaisang sang menang dan PKS tampak kejang-kejang karena Depok sudah 20 tahun dikuasai oleh PKS dan tidak ada kemajuan di Depok. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu. Salam Nusantara. PKS kejang-kejang karena PSI memunculkan nama Kaisang. Ini dalam konteks calon wali kota Depok yang akan datang. PSI menganggap Depok tidak mengalami kemajuan yang berarti, bahkan kemunduran. Setelah 20 tahun Depok dipegang oleh rejim Partai PKS. Dan kegagalan Depok itu tidak hanya disuarakan oleh PSI. Profesor Hamdi Muluk, guru besar di Universitas Indonesia yang lokasinya juga ada di Depok, menyebutkan bahwa Depok menjadi kota yang gagal, tidak ada kemajuan yang berarti karena Depok menurut Profesor Hamdi Muluk dikuasai oleh orang-orang yang satu ideologi. Bahkan disebut dengan seiman. Tidak ada kerjasama di Depok untuk membenahi, untuk membereskan kota Depok. Tapi hanya dikuasai oleh sekumpulan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, memiliki keimanan yang sama. Sehingga Depok tampak terpenjara di kalangan yang itu-itu saja. Itulah yang menyebabkan kota Depok tidak berkembang bahkan mundur. Kemudian juga yang menyedihkan, kota Depok masuk kota intoleran sudah 3 kali berturut-turut menurut penelitian yang disampaikan oleh Setara Institut. Jadi kota Depok yang sebenarnya merupakan kota yang urban, kota yang datang dan diami oleh orang-orang yang tidak ada yang asli di sana karena semua datang ke kota Depok dan sangat beragam, sangat beraneka ragam penduduknya, tapi ternyata dan faktanya Depok menjadi kota intoleran. Dan sebutan kota intoleran itu bukan sebutan yang main-main, tapi dikeluarkan oleh Setara Institut yang memang memiliki fokus untuk melihat toleransi, melihat kasus-kasus intoleransi, melihat kasus-kasus kekerasan yang berbasis agama di Indonesia. Dalam ranking yang dikeluarkan oleh Setara Institut, Depok menempati kota intoleran nomor 2 di 2022 setelah Cilegon. Dan sebelumnya Depok juga masih masuk menjadi kota yang intoleran dan sebelumnya lagi juga masuk menjadi kota yang intoleran. Seharusnya Depok menjadi kota yang bisa menampilkan keragaman karena penduduknya, karena warganya berasal dari pelosok yang ada di Indonesia. Depok adalah kota urban, kota yang menjadi tujuan semua warga negara Indonesia apapun latar belakangnya, seharusnya menjadi kota yang bisa menampilkan kebinekaan, bisa menampilkan keragaman, bisa bertoleransi antar tetangga, antar penduduk, antar agama apapun agamanya, apakah Islam, apakah Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi ternyata Depok menjadi kota yang intoleran karena ada kasus-kasus intoleransi terhadap beberapa pemeluk agama. Misalnya soal kasus pendirian gereja, kemudian juga soal persekusi terhadap pengikut Ahmadiyah, ataupun juga kepada kelompok-kelompok yang lain yang menyebabkan Depok menjadi kota yang intoleran. Ini yang menyedihkan. Karena kota yang bisa menjamin toleransi,
yang bisa menghormati semua perbedaan akan membawa kebahagiaan bagi warganya. Dan untuk kebutuhan yang mendasar ini pun, soal kebahagiaan, soal kebanggaan warganya pun, pemerintah Depok gagal memberikan kebahagiaan dan kebanggaan itu. Kemudian kasus lain yang ramai yang juga diadvokasi oleh PSI adalah rencana penggusuran SD negeri yang katanya akan dibangun di situ sebuah masjid. Lagi-lagi ini pemerintah Depok tidak bisa memberikan program yang prioritas bagi warganya. Pendidikan adalah program prioritas. Sementara masjid ataupun rumah ibadah adalah sarana tempat ibadah yang sebenarnya bisa ditemukan di mana-mana. Apalagi masjid, di sepanjang jalan kalau kita lihat banyak sekali masjid dan tidak ada orang yang mengeluh tidak menemukan masjid untuk tempat sholat di Depok. Tapi ternyata sekolah negeri mau digusur, masa depan anak-anak SD akan digusur dengan pendirian rumah ibadah sebuah masjid. Tampaknya disinilah kegagalan pemerintah Depok yang sudah 20 tahun dikuasai oleh rejim PKS yang tidak memperhatikan kesejahteraan warganya. Belum lagi kita bicara soal transportasi yang buruk di Depok. Banyak angkot-angkot yang tidak layak, yang seharusnya sudah masuk pensiun karena tidak layak sebagai angkutan umum, angkot-angkot yang tidak ada lampunya, kemudian rusak di mana-mana, tidak nyaman, kemudian bikin macet, itu juga ada di Depok. Nah, ini yang kita lihat bahwa pemerintah Kota Depok selama ini berlindung di balik baju agama, di balik simbol-simbol agama dan meminggirkan soal yang prioritas bagi warganya, soal kesejahteraan dan soal kemajuan dan juga soal toleransi yang bisa saling menghormati antar warganya. Dan ini kita menyedihkan melihat Kota Depok yang sebenarnya tidak jauh dari Kota Jakarta, tapi pertumbuhannya menurut Profesor Hamdi Muluk kalah jauh bila dibandingkan dengan Kota Tangerang Selatan, dengan Tangerang, dengan Bekasi sekalipun Depok tampak mundur. Kenapa? Karena ada kesalahan pengelolaan dari pemerintah kotanya yang selama ini dikuasai oleh PKS. Dan dulu juga kita pernah mendengar bagaimana slogan Nur Mahmudi yang sebelumnya menjadi wali kota Depok yang berkampanye makan dengan tangan kanan. Ini adalah kampanye yang tidak menyentuh kebutuhan warga. Kemudian juga wali kota Depok yang sekarang yang bikin album nyanyian yang diputar di traffic light, di lampu-lampu merah. Yang katanya agar orang yang macet tidak jenuh mendengarkan musik dia. Kemudian juga ada baliho yang juga dibuat untuk berterima kasih kepada pemerintah Kota Depok. Kok bisa ada terima kasih malah disuruh diinstruksikan berterima kasih kepada pemerintah Kota Depok. Dan lagi-lagi Kota Depok adalah kota yang gagal. Kota Depok adalah kota intoleran karena bukan kesalahan warganya, tapi kesalahan pemerintah daerahnya, pemerintah kotanya yang gagal mengelola Kota Depok. Dan kita berharap Kaisang bisa membawa Kota Depok menjadi kota yang maju, kota yang toleran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel, 8.30. 3, 2, 1.